Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمه. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله للعالمين رحمة. اللهم فصل وسلم على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإنه قد فاز من اهتدى واتقى. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi ini, sampai detik ini, nikmat-nikmat Allah mengalir dalam diri kita, pada keluarga kita, pada orang-orang terdekat dengan kita, pada harta kita, pada benda kita, pada apapun yang kita punya. Tidak pernah berhenti 24 jam mengalir. Tapi sayang, nikmat itu seakan tiada oleh kita. Kita menganggap sehari-hari tidak berikan nikmat. Tak ada rezeki saya hari ini, tak ada uang saya hari ini, tak ada makan saya hari ini. Padahal 24 jam tak berhenti karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, di hari raya Idul Adha, semua orang bergembira, sebagian orang berkurban. Kita bersyukur, bertakbir, bertahmid, memuji keagungannya, membesarkan dia, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Salawat berangkai salam kepada Rasul yang agung, cintanya tak bertepi. Di dunia sepanjang hayat mencintai umat, di akhir ketika setiap orang menagih orang lain dengan pertanggungjawaban, dia datang dengan cinta, dia datang dengan syafaat, dia datang dengan pertolongan. Tidak hanya menolong umatnya, tidak hanya menolong keluarganya, tapi seluruh umat yang ketika menunggu di padang mahsyar, mereka ketakutan, mereka kepanasan, mereka merasakan susah. Tapi dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan akhirat menjadi ringan karena syafaat istimewa itu. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah, sehebat apapun kita mencintai Rasulullah, tak akan pernah sebanding cinta Rasul dengan cinta kita umat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akthiru minas salati 'alan nabi, maka perbanyaklah salawat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin memuliakan Allah, hidup ini tak akan benar, hidup ini tak akan lurus bila kita tidak ada takwa dalam diri. Karena takwa membuat kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena takwa membuat kita rasa takut setiap kali berdosa, sehingga setiap kali berbuat berfikir, saya dilihat oleh Allah, saya didengar oleh Allah, saya diketahui oleh Allah. Tidak ada perbuatan kecuali dipantau oleh Allah. Maka beruntunglah orang-orang bertakwa, hidupnya lurus, di akhirat dia pun selamat. Maka di awal ini khatib mengingatkan, mari hidup dengan takwa, karena takwa keberuntungan di atas keberuntungan, dan tak ada memilikinya kecuali hanya orang-orang beriman. Orang beriman yang bertakwa, dia beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Wal aqibatu lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertakbir karena Idul Adha. Banyak syiar-syiar agama yang hidup pada saat ini. Yang pertama, di tanah suci semua orang berkumpul di satu tempat yang bernama Arafah, lalu dilanjutkan dengan Musdalifah, lalu kemudian di Mina. Semua orang dengan warna kulit apapun, dengan bangsa apapun, dengan bahasa apapun, dengan pangkat apapun, laki-laki, perempuan, sehat, sempurna, tidak sempurna badannya, tinggi jabatannya, biasa kedudukannya, tidak beruang, banyak uangnya, berkumpul di tempat yang sama, pakaiannya sama, pakaian ihram, pakaian putih tak berjahit. Andailah manusia tiada rasa malu, barangkali mereka akan berkumpul tiada berpakaian, mengingatkan mereka bahwa lahir ke dunia tiada satupun membawa apapun, tiada harta, tiada ilmu, tiada keluarga, tiada jabatan, tiada fans, tiada follower, tiada apapun yang selama ini menjadi kebanggaan kita. Kalaulah tiada rasa malu, manusia akan berkumpul bertelanjang, mengingatkan mereka masuk ke liang lahat, tak membawa sebuah mobil, tidak membawa sebuah rumah yang mewah, tidak membawa istri tercinta, tidak membawa anak kebanggaan, tidak membawa jabatan yang tinggi, tidak membawa popularitas yang tiada batas. Semua kita pulang hanya berbekal amal saleh. Tak ada semua kebanggaan itu. Dan di akhirat, ketika berkumpul di padang mahsyar, tak ada satupun yang kita banggakan kecuali amal saleh yang pernah kita buat di dunia. Maka kaum muslimin, tiada yang lebih hebat di sisi Allah kecuali orang-orang bertakwa. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling hebat di sisi Allah, yang paling bertakwa, yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah, yang paling bertakwa, yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita, hebat kita menurut kita, banyak uang kita menurut kita, banyak kedudukan kita menurut kita, tapi biasa bagi Allah. Yang istimewa, meskipun seorang fakir, meskipun seorang biasa, tak dikenal dia, tak ada kedudukan dia, tak nampak harta bendanya, tapi dia selalu bertakwa kepada Allah, maka dialah yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dengan haji dan umrah, dengan berbagai kebesaran Allah di tanah suci, kita mengingat tak ada yang hebat, tak ada yang luar biasa kecuali mereka yang beramal saleh, mereka yang beriman, mereka yang bertakwa. Mereka lah mulia di dunia, mulia di akhirat. 2 tahun tidak melaksanakan haji, banyak yang rindu. Ketika berangkat haji, sudah sampai di Jakarta, 6.000 orang tak berangkat karena visa tak keluar. Ada yang sudah sampai di Makkah, berada di maktab, dirawat di rumah sakit, tak berangkat ke Arafah, tak bisa melaksanakan haji. Takdir Allah tak bisa kita kira, takdir Allah tak bisa kita jangka. Maka jangan pernah punya alasan, saya kalau berangkat haji mesti menunggu 25 tahun, nantilah mendaftar. Atau saya jangan-jangan tak ada panggilan, sehingga kita tak pernah berusaha untuk melaksanakan haji. Kaum muslimin, berangkatlah, berusahalah untuk haji. Sejak sekarang segera daftarkan diri. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku hidup untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Harta yang kupunya untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Badan yang sehat untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Semua yang kupunya untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sebagian kita kadang-kadang beralasan, ya Allah, saya tak diundang ke tanah suci-Mu, belum datang panggilannya. Begitu sering kita beralasan. Tapi ingat, sebelum kita lahir, sebelum syariat Nabi Muhammad, sebelum moyang kita ada, Allah sudah perintahkan kepada Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim, umumkan kepada semua manusia agar mereka menunaikan ibadah haji.
Tidak hanya orang di Arafah, tidak hanya orang di Makkah, tidak hanya di Arab Saudi, semua umat Islam dimanapun dia berada dipanggil oleh Allah melaksanakan haji sebelum mereka wujud ke muka bumi ini. Maka di atas Ka'bah ada sebuah bangunan yang bernama Baitul Ma'mur. Dia tak nampak oleh kita karena dianya adalah tempat bertawaf. 70.000 malaikat setiap kali bertawaf. Selesai mereka tawaf 70.000, datang malaikat yang baru. Selesai rombongan kedua, datang rombongan ketiga. Begitu seterusnya sampai kiamat. Tak terputus 70.000 malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. Belum ada manusia, sudah ada malaikat bertawaf. Maka hari ini kita dipanggil, datanglah, penuhilah panggilan Allah untuk belajar, untuk mengambil pelajaran, liyashhadu manafi'a linnas, agar mereka ketika berangkat haji mendapat banyak pelajaran, mendapat banyak manfaat, pelajaran iman, pelajaran dakwah, pelajaran ekonomi, pelajaran sosial, dan pelajaran-pelajaran hidup yang lain. Ma'asyiral muslimin, tiada yang agung, tiada yang besar dalam hidup ini kecuali Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita mengingat ibadah kurban yang akan kita kerjakan setelah Idul Adha, maka tak akan pernah terlepas dengan Ibrahim alaihissalam, dengan Ismail alaihissalam. Beliau seorang nabi, hidupnya penuh dengan cobaan, tak ada yang berat bagi beliau satupun cobaan itu. Layaknya kita seorang yang baru menikah pengen punya anak, beliau menunggu sampai 80 tahun baru punya anak. Lahir anak setelah 86 tahun usia istri, anak masih kecil, hati bahagia, senang menatap anak, kagum dengan senyum-senyuman istri dan anak. Datang perintah, Ibrahim, berangkat engkau berdakwah ke negeri Syam. Tinggalkan istri, tinggalkan anak, ditinggalkan di tempat tak ada air di situ, tak ada tanaman di situ, tak ada orang di situ, hanya istri dan anak. Anak yang baru lahir, tak mampu apa-apa. Ibunya yang lemah baru melahirkan, bekal tak mungkin banyak ditinggalkan di Makkah karena mereka merantau ke tempat itu. Ditinggalkan anak karena iman. Ibrahim sebagai bapak berat meninggalkan anak, cinta kepada istri, cinta kepada anak, sehingga tak akan melangkah. Tapi tibalah istri bertanya, Allahu amaraka bihada Ibrahim, apakah Allah yang suruh engkau? Apakah Allah yang perintahkan engkau berdakwah Ibrahim? Qala na'am, iya. Idzan la yudhayyi'una Ibrahim, kalau Allah yang suruh engkau, berangkat engkau, dia tak akan sia-siakan kami. Dia Ar-Razzaq, dia pemberi rezeki. Setiap saat rezekinya mengalir, setiap saat dia berikan rezeki. Jangankan hamba yang taat, yang tak pernah beribadah sekalipun kepadanya, dia karuniakan rezeki. Jangankan yang taat, yang durhaka seperti iblis, iblis meminta, dia penuhi permintaan. Jangankan kita yang bersujud, Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allah berikan segala-galanya. Hebat Fir'aun, peradabannya masih diingat sampai sekarang. Piramid di Mesir bukti kehebatannya. Apalagi kita yang masih taat. Istrinya Siti Hajar yakin, idzan la yudhayyi'una Ibrahim, Allah tak akan sia-siakan kami. Berangkatlah engkau Ibrahim, berangkatlah Ibrahim. Ketika balik ke negeri, di tempat istri dan anak berada, bangga melihat anak sedang tumbuh di masa balighnya, ingin bersama dengan anak, berharap anak menyertai perjuangan, bersama dalam dakwah, bersama dalam menguatkan, sabar-sabar dalam berjuang bersama. Datang lagi perintah, inni ara fil manami anni azbahuk. Nah,
Semalam aku bermimpi, nak, Allah suruh sembelih engkau. Kembali berat untuk menyembelih anak. Istri cinta dengan suami, cinta dengan anak, tapi dalam hati ada cinta kepada Allah. Dahulu istri yang memberi tanggapan, sekarang anak yang memberi tanggapan. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayahanda, tunaikanlah yang diperintahkan Allah. Aku bersabar melalui ini, ayahanda. Tak ada orang sehebat Ibrahim. Yang tercinta ditarik, yang tercinta ditarik seketika. Di saat cinta sedang bermekaran, hati sedang bersemi, tiba-tiba ditarik. Ibrahim memberikan, keluarga mensupport. Luar biasa. Dia berikan anaknya, dia berikan keluarganya lillahi ta'ala. Bukan karena posisi gubernur yang dia kejar, bukan karena ingin jadi bupati, bukan karena ingin pejabat-pejabat tinggi, tapi karena ingin taat kepada Allah. Ibrahim hari ini mungkin tak nampak fisiknya, tapi boleh jadi jiwa-jiwa itu bisa terwujud dalam diri kita. Belajar dengan keluarga Ibrahim, semoga membuat kita ringan meninggalkan dunia. Karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada masalah kita punya dunia, tapi masalah adalah bila hati selalu sibuk dengan dunia. Silahkan punya gedung mewah, silahkan punya mobil banyak, silahkan punya tanah luas, tapi hati jangan sibuk dengan harta. Sibukkan hatimu dengan Allah, sibukkan hatimu mengingat namanya, membesarkan keagungannya, sehingga ringan dunia untukmu. Ada masalah sedikit tak berat bagimu melalui. Hari ini tak sedikit orang baru ban mobilnya pecah di jalan sudah marah-marah, baru keluarganya sakit sedikit sudah menyalahkan. Ini gara-gara si anu, ini gara-gara istri tak becus, ini gara-gara suami tak bertanggung jawab. Rumah kadang-kadang terbengkalai, istri dimarahi, anak dimarahi, suami dimarahi, kerabat dimarahi, keluarga dimarahi. Masalah kadang-kadang hanya sepele. Di masyarakat kadang-kadang pengurus masjid disalahkan, Pak RT disalahkan, RW disalahkan, tetangga disalahkan. Kadang-kadang masalah hanya sepele. Maka kaum muslimin, Ibrahim dan Ismail, cinta, pengorbanan terberat dimintakan kepadanya, ada pada dirinya, ada pada keluarganya, paling berharga dalam hidupnya. Ringan untuk dia melepaskan. Kapan kita akan belajar dengan keluarga Ibrahim, dengan keluarga Ismail? Keluarga itu dahulu pernah ada dan sudah lama tiada. Tapi sampai saat ini, siapapun yang salat akan berdoa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Orang-orang baik, dia sudah mati, tapi namanya akan kekal. Orang-orang beramal saleh, dia mati, tapi namanya disebut. Luqman, entah kapan masanya hidup, hari ini disebut. Ibrahim, entah berapa abad jaraknya dengan kita, namanya didoakan. Nabi Muhammad 14 abad berpisah dengan kita. Setiap azan namanya disebut, setiap sholat namanya disebut, setiap khutbah namanya disebut, setiap syahadat namanya disebut. Tidak ada nama Allah disebut kecuali nama Muhammad disertakan dalam penyebutan itu. Orang-orang baik dikenang, mati dia namanya berkekalan. Di dunia dikenang, di akhirat disebut. Maka kaum muslimin, semua apapun yang kita miliki akan fana, akan habis, akan selesai. Tapi kebaikan yang kita buat, famalillahi baqiya, setiap yang kita buat lillahi ta'ala, dia berkekalan, tiada berujung di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar lagi kita berkurban. Hewan yang kita sembelih mestilah hewan yang sempurna, tidak boleh ada cacatnya. Arba'un la tujzi'u fil adhahi.
al-awra'ul bayyinu 'awruha wal maridatul bayyinu maraduha wal 'araju marad al-bayyinu 'arjuha wal ajfa'u la tanqi. 4 kategori tak sah berkurban dengan 4 keadaan itu. Hewan yang tak bisa melihat, yang pincang kakinya, yang tak ada benaknya, yang terlalu kurus hewannya. Para ulama kemudian mengatakan setiap cacat yang mengurangi daging tak boleh menjadi hewan kurban. Agama mengajarkan bila engkau hendak memberi, memberilah yang paling sempurna, memberilah yang terbaik. Di hati kita kadang keinginan memberi ada, tapi selalu pilah dan pilih yang tak akan lagi terpakai, baru kita serahkan. Yang paling murah kita berikan, yang tak akan berharga di mata kita, kita serahkan. Tapi Nabi dan sahabat tak seperti itu. Pernah Nabi SAW datang seseorang ke Masjid Nabawi, meminta kepada Nabi, Nabi berikan pemberian yang banyak. Orang itu bertanya, Nabi, hanya segini pemberian engkau kepadaku? Padahal banyak, padahal nilainya tinggi. Lalu Nabi tak marah kepadanya. Dipegang tangannya, digiring masuk ke rumahnya. Sampai dalam rumah, Nabi suruh lihat, tengok oleh engkau dalam rumah ini, apa yang engkau suka, apa yang berharga, bawa oleh engkau. Tak satu pun yang berharga ada di rumah Nabi. Tak ada lukisan mewah bernilai ratusan juta, tidak ada berlian yang bernilai kiloan gram. Tak ada berbagai permadani yang empuk dari Turki, dari Damaskus. Tak ada benda-benda seperti itu. Balik orang tadi malu melihat rumah Nabi, semua telah diberi. Sahabat Nabi Talhah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia datang kepada Nabi, Nabi, tanahku di Bayraha adalah tanah terbaik yang aku miliki, nilainya tinggi, strategis, paling aku suka. Tapi hari ini Nabi, kuserahkan kepada engkau, aku percayakan kepada engkau, lillahi ta'ala, wakafnya diserahkan, tanah bernilai tinggi, posisi strategis. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi sering masuk ke tempat itu sekedar berteduh dan minum air dari air yang mengalir di dalam kebun itu. Tapi para sahabat Nabi yang paling tercinta pun ringan bagi mereka melepaskan. Kapan kita belajar dari cara memberi sahabat-sahabat Nabi hari ini? Tak usah kita berbicara negeri Somalia, berbicara Uganda, berbicara pengungsi di berbagai negeri. Di Rimau Panjang hari Jumat lalu ada yang WA saya, Ustaz, tahun lalu di perumahan kami ada 3 kambing yang dikurbankan, tapi tahun ini tak ada seekor pun. Di Rimau Panjang, tak sampai 10 kilo dari tempat kita salat, tak ada satupun hewan kurban. Sementara kita hanya 2.500.000 atau 3 juta rupiah atau 20 juta seekor sapi sekali setahun, berat untuk kita mengeluarkan. Sementara sehari barangkali budget belanja keluarga kita 2 juta. Atau barangkali sekedar pergi ke tempat-tempat yang hanya untuk hiburan jiwa, katakan ke salon, katakan ngopi, boleh jadi sekali belanja kita minimal 500.000, 1 juta sekali. Barangkali hanya 50 menit, 1 jam, barangkali paling lama 3 jam. Puluhan juta ringan kita mengeluarkan. Tapi sekali setahun untuk ibadah, seekor sapi, seekor kambing, seekor domba, berat untuk kita mengeluarkannya. Padahal dekat dengan kita tak ada hewan kurban. Kadang-kadang sudah ada hewan kurban, berat untuk kita membagikan tetangga yang tak dapat. Kita boleh jadi 1 orang dapat 2 kilo, 1 orang dapat 1,5 kilo. Di tempat lain dapat daging,
tapi 800 gram itu pun bercampur dengan tulang, bercampur dengan perut, bercampur dengan berbagai bagian badan yang dia bukanlah daging. Masyarul muslimin, sampai kapan ego ini kita jaga? Sampai kapan tamak ini kita teruskan? Sampai tua pun dunia ini kalau kita ikutkan tak akan pernah lepas. Pepatah Arab mengatakan, "Asy-syaibu syabun fi halataini." Orang tua meskipun berusia tua renta, dia tetap muda dalam dua hal, al-aisyatu wal mal. Dia tetap muda dalam harapan hidup dan uang. Tak akan pernah orang tua dengan uang dan harapan hidup. Setua-tua dia akan tetap ingin hidup lama. Setua-tua dia tetap ingin uang banyak. Tapi sampai kapan uang itu kita kejar? Dan sampai kemana kita bawa? Sampai di mana kita simpan? Liang lahat ketika menunggu, tak satu pun tempat penyimpanan uang miliaran rupiah. Jangankan miliaran, 1 rupiah pun tak akan terbawa ke liang lahat. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha ilaihima thalithuhuma. Andaikan anak cucu Adam punya harta benda yang banyak, 2 lembah isinya emas semua, dia berharap yang ketiga tetap emas. Lembah emas, satu lembah bukan 1 gram, bukan 1 emas, bukan 1 kilo, ratusan kilo, bahkan tonan kilo. Sudah dapat 2 masih berharap 3, dapat 3 berharap 4, dapat 1000 berharap 1001. Tak akan ada ujungnya. Begitulah tamak, akan memperbudak siapapun yang mengikutinya selama belum masuk ke liang lahat. Entah esok, entah nanti, entah lusa, semua kita akan dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan kita pulang kepada Allah sebelum innalillah itu sudah diucapkan untuk kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, tak ada yang selamanya hidup. Yang hari ini nampak kuat, yang hari ini nampak besar, yang hari ini nampak sempurna, dia boleh jadi sebentar lagi di ICU. Dia boleh jadi sebentar lagi akan terbaring tak berdaya. Semua kita dalam penantian menunggu panggilan Allah. Persiapkanlah bekal untuk berjumpa dengannya. Persiapkan setiap amal saleh. Tanggung jawab dengan keluarga, tanggung jawab dengan anak, tanggung jawab dengan amal saleh terhadap diri, terhadap masyarakat, terhadap orang sekitar kita. Renungkan setiap saat, karena dianya tak akan pernah didapat kecuali dari hati yang bersih. Maka agungkanlah Allah setiap saat, sebut namanya. Takbir Idul Adha disunnahkan setiap kali selesai salat. Setiap kali melaksanakan salat bacalah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai salat asar tanggal 13 Zulhijjah, terakhir hari tasyrik, baru ditutup takbir. Ini mengajarkan setiap saat nama Allah dibesarkan. 4 hari lamanya kita besarkan nama Allah. Setiap selesai salat kita takbir. Agungkanlah selamanya nama Allah, agungkan selamanya sifat Allah, agungkan selamanya rizki Allah, agungkan selamanya rasa takut kepada Allah. Habiskan rasa takutmu kepada Allah hingga tak ada rasa takut untuk yang lain. Tidak takut rasa fakir, tidak takut rasa miskin, tidak takut ditinggalkan, tidak takut dengan berbagai kesusahan, malapetaka dan apapun yang menimpamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Takbir ini bukan sekedar takbir di lisan, tapi takbir yang masuk dalam hati, yang akan menguatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang akan terus mengobarkan rasa takwa dalam diri kita. Ittaqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah sepanjang hidupmu, karena dimanapun engkau berada dalam pengawasan Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah di rumahmu, bertakwalah di kendaraanmu, bertakwalah di kantormu, bertakwalah di tempat bisnismu, bertakwalah tempat berdagangmu, bertakwalah di kantormu, bertakwalah di kebunmu, bertakwalah di ladangmu, bertakwalah di tempat manapun engkau berada. Dan perbanyaklah salawat kepada nabimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cinta dia, cinta dunia, cinta akhirat, kita tak pernah bisa mencinta sepertinya. Meskipun 24 jam kita habiskan untuk menyebut namanya, berselawat untuknya, berdoa untuknya, dan mengagungkannya, tapi tak akan sebanding cintanya dengan cinta kita. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Adha bukan seremonial, tapi Idul Adha sebuah pelajaran. Idul Adha sebuah pelajaran iman. Idul Adha pelajaran bersosial. Berbagilah, berbagilah, beramallah, bersiaplah, karena semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Tak bertanggung jawab di hadapan pengurus masjid, tak bertanggung jawab di hadapan anak dan istri, tapi bertanggung jawab di hadapan Allah sampai kapanpun. Siapkan diri kita, siapkan negeri kita, siapkan harta kita untuk selalu bersama Allah, dan hidup kita sepanjang hidup selalu bersama Allah. Siap berkorban, siap melepaskan apapun lillahi ta'ala. Hidup ini singkat kaum muslimin, tak ada yang panjang, tak ada yang muda, tak ada yang kuat, tak ada yang kaya. Semuanya dalam takdir Allah, takdir yang baik, takdir yang buruk. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Semuanya ringan bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah. Yang sulit hari ini, yang miskin hari ini, yang susah hari ini, jangan pernah bersedih, ada Allah bersama kita. Yang hebat hari ini, yang kaya hari ini, yang mulia hari ini, jangan pernah berbangga-bangga, jangan pernah sombong. Ada Allah yang setiap saat, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Setiap saat keadaan bisa berubah. Tak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah amal saleh yang akan kita lihat di dunia, akan kita lihat di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa ibu bapak kami yang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni mereka, terangi kubur mereka. Ya Allah, angkat derajat mereka. Ya Allah, lapangkan kubur mereka. Ya Allah, jadikan Al-Quran penerang kubur mereka. Ya Allah, jadikan amal saleh sebagai syafaat bagi mereka dalam kubur. Ya Allah, ya Allah, jadikan kubur mereka lapang, sejuk, terang bersama nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, jauhkan mereka dari kesulitan kubur, jauhkan mereka dari azab kubur. Ya Allah, bila kami meninggal nanti, ya Allah, jadikan kami husnul khatimah, berikan kubur kami kubur yang dapat nikmat dari Engkau, mendapat cahaya dari Engkau, mendapat kelapangan dari Engkau, kesejukan dari Engkau. Ya Allah, jadikan hidup kami yang singkat, hidup yang penuh dengan iman, hidup yang penuh dengan takwa, hidup yang penuh dengan rahmat, hidup yang penuh dengan ridha-Mu. Allahumma atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, berikan pada kami
semua anugerah yang kau berikan pada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma alhiqna bis salihin. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang saleh, orang-orang saleh di dunia, orang-orang saleh di akhirat. Ya Allah, jadikan kawan kami, tempat bergaul kami, tempat berkumpul kami, orang-orang baik, orang-orang selalu ada takwa dalam diri mereka, yang membawa kami pada taat pada Engkau, yang membawa kami pada kelurusan, yang membawa kami pada amal saleh, yang membawa kami takut pada Engkau. Di dunia kami menjadi orang baik, di dunia kami benar, di dunia kami lurus, di akhirat Engkau muliakan berjumpa, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia mengikat hati kami, menyibukkan hati kami, tamak dan rakus memperbudak kami. Ya Allah, jadikan kecintaan kepadamu selalu menyibukkan hati kami. Ya Allah, ringankan kami untuk taat, ringankan kami untuk berbagi, ringankan kami untuk berzakat, ringankan kami untuk bersedekah, ringankan kami untuk berwakaf. Fa innahu burhan. Sedekah, zakat dan infak tanda iman kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang beriman yang sempurna imannya. Ya Allah, sempurna iman. Ya Allah, sempurna iman. Ya Allah, sempurna takwa kami pada Engkau. Ya Allah, Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, karuniakan kami anak-anak yang saleh, jadikan kami orang-orang saleh, karuniakan kami seperti keluarga Ibrahim, karuniakan kami anak kami seperti anak-anak Ibrahim, karuniakan keluarga kami seperti istri Ibrahim. Ya Allah, karuniakan keluarga kami seperti karunia kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. fadhkurullaha yadhkurkum washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum min fadlihi. taqabbalallahu minna wa minkum. تقبل منا صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.